Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Al hadits atau kama qala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat segenap para jamaah Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, di masjid yang begitu mulia ini, marilah kita bersama-sama mengingatkan dan saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah, berusaha semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan kondisi apapun, sesibuk apapun diri kita, aktivitas kita, takwa merupakan kunci kesuksesan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sehebat apapun kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memandang setinggi apapun pangkat kita di dunia. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang membedakan adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah yang akan menjadikan diri kita bahagia di dunia dan insyaallah kelak bahagia di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bekal takwa inilah yang akan menjadikan diri kita manusia yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam Quran surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya insan yang paling mulia di sisi Allah dialah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat jamaah Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah sama-sama diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan berjalannya siklus kehidupan manusia, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa usia kita semakin hari semakin tua, usia kita selalu bertambah. Kita setiap hari siang berganti malam, malam pun berganti siang. Kita senantiasa disibukkan dengan segala urusan aktivitas kita sehari-hari. Akan tetapi para hadirin jamaah rahimakumullah, dari semua aktivitas tersebut yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita gunakan semua aktivitas kita untuk senantiasa
lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita gunakan sisa usia kita untuk sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan kepada diri kita dan orang lain, dan juga beramal saleh? Atau malah justru usia yang kita punya pada saat ini lebih banyak kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan baik pada diri kita ataupun orang lain, atau bahkan justru terjerumus dalam lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam melakukan suatu amal ibadah, aktivitas dalam beribadah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berhati-hati di dalam apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menasihati kita dalam Quran surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah sekali-kali, kata Allah, kalian melakukan suatu perkara yang tidak kalian ketahui, karena sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dalam melakukan amal ibadah. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita agar berhati-hati di dalam menggunakan semua anggota tubuh kita, karena mulai dari pendengaran, penglihatan, bahkan hati nurani kita, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, tidak dilihat manusia, tidak dilihat oleh makhluk Allah yang lain, akan tetapi wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan adalah zat yang maha mengawasi, zat yang maha melihat. Maka niscaya kelak semua amal ibadah kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada jaminan bagi kita kenikmatan hidup di dunia ini. Tidak ada jaminan bagi kita besok, lusa, atau seminggu ke depan kita masih diberikan hidup oleh Allah, atau bahkan tidak ada jaminan bagi kita selepas melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini kita masih diberikan nikmat hidup bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan menjumpai yang dinamakan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan menjumpai yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian bertahan dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah marilah kita gunakan sisa-sisa usia yang kita miliki ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hidup di dunia ini sebagai menanam, sebagai menganam yang akan kita panen pahalanya kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat rasanya melakukan amal ibadah, akan tetapi ketika kita melakukan dengan rasa senang, semua tidak akan terasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, beliau adalah orang yang dijamin surga oleh Allah, akan tetapi beliau tidak pernah bosan dalam beribadah. Dijumpai suatu saat oleh istrinya Sayyidah Aisyah, beliau melakukan salat malam tiada henti-henti.
Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya?" Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah aku ini adalah hamba-hamba yang bersyukur? Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah surga, Rasulullah saja yang dijamin oleh Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang berlumurkan dengan dosa, apalagi kita yang jarang sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diberikan rezeki yang halalan tayyiban mubarakan yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik pada di al-faqih dan pada seluruh jamaah sekalian. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa ghafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadrin wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal waba wal riba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر.